Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita Kang Ajo Cekas. Kali ini Kang Ajo akan bercerita dengan judul Perjanjian dengan Iblis Hausek. Tapi sebelum kita lanjut, Kang Ajo mohon bantuannya untuk mendukung channel Kang Ajo, yaitu dengan subscribe, like, komen, dan share. Nggak usah berlama-lama ya teman-teman ya, kita mulai ceritanya. Perjanjian dengan Iblis Haus Seks. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan intim yang sering aku lakukan bersama Dedi, kekasihku, ternyata membuahkan benih di dalam rahimku. Saat itu juga aku mendatangi Dedi untuk meminta pertanggungjawabannya. Tapi ia malah menyuruhku menggugurkan kandunganku. Aku marah sekali pada sikap pengecut Dedi yang membuatku semakin kalut. Lelaki itu akhirnya selalu menghindariku. Aku takut pada mama dan papa. Andai dia mengetahui kehamilanku, ini aib yang besar buat mereka. Untuk aborsi, aku tak tahu mesti pergi kemana. Aku tak punya pengalaman tentang itu. Karena bingung mencari orang untuk mencurahkan perasaan dan kepanikanku, akhirnya secara bisik-bisik kuceritakan apa yang telah menimpa diriku pada Biia, pembantuku. Aku katakan jika aku ingin menggugurkan kandunganku, hanya saja tak tahu harus kemana dan memakai cara apa. Rupanya ceritaku itu memberikan jalan keluar juga. Aku begitu gembira ketika Biia memberitahukan tentang cara aborsi yang mudah dan tak terasa sakit. Menurutnya, tak jauh dari kampungnya di pelosok daerah Kota Bumi, Lampung Utara. Di sana ada sebuah tempat keramat yang khusus untuk menggugurkan kandungan, berupa sebuah gubuk dekat pinggiran hutan. Bila aku mandi di sana dengan terlebih dahulu meminta izin ke Kuncen dan melakukan ritual untuk meminta tolong pada penghuni gubuk, maka kandunganku akan gaib tanpa bekas. Aku tak membuang-buang waktu. Dengan meminta izin pada mama dan papa, aku ikut jalan-jalan ke kampung halaman Biia. Aku dan Biia berangkat ke sana. Setelah sampai di rumah Biia, aku tak ingin istirahatku terlalu lama. Aku mengajak Biia untuk pergi ke tempat keramat itu. Sudah tak sabar rasanya. Gubuk itu terkesan angker dan teduh karena banyak pohon di sekelilingnya. Air terjun kecil luruh gemericik ke gubuk itu. Kuncen yang mengantarkan menyalakan pedupaan sambil berkomat kami berdoa. Kemudian ia menyanyaiku sebelum melanjutkan upacara ritualnya lebih lanjut. Apakah anak sudah siap dengan segala resikonya untuk menggugurkan kandungan di tempat ini? Begitu kata Kuncen itu. Ya, jawabku mantap. Anak tidak akan menyesal? Tanyanya lagi. Aku menjawab lagi dengan anggukan dan mengiyakan dengan mantap pula. Anak siap menerima jika sesekali datang tamu dari tempat ini mengunjungimu?
Pertanyaan ini aku kurang seberapa paham. Tapi karena ingat akan pesan Biiyah tadi agar mengiyakan segala pertanyaan sang kuncen agar keinginan kita bisa dipenuhi, maka aku pun mengangguk lagi. Selesai dengan pertanyaan-pertanyaan itu, kuncen menyuruhku mandi dengan menanggalkan celana dalam dan beraku, lalu mengikatnya di sebuah pohon besar yang menjuntai ke atas kolam yang berair bersih. Walaupun aku tak mengerti apa gunanya kukaitkan pakaian dalamku, tapi aku menuruti juga rentetan upacara sebagai persyaratan untuk menggugurkan kandunganku. Aku melihat banyak pakaian dalam yang sudah usang, bahkan sampai tak berbentuk, yang banyak terikat di pohon itu. Itu berarti bahwa memang banyak yang telah mengunjungi tempat ini untuk menggugurkan kandungan. Setelah selesai mengaitkan pakaian dalamku ke pohon, aku mulai menuruni gubuk berair bening itu. Airnya terasa sejuk sekali. Aku melangkah agak ke tengah, seperti petunjuk kuncen. Kucelupkan kepalaku hingga air terjun kecil itu jatuh menggerujuki tubuhku. Lalu aku mulai merendam sambil agak merenggangkan kedua kakiku. Lama tak terasa apa-apa. Cuma aku merasakan adanya cairan yang keluar seperti kencing saja. Tak kurasakan sakit apapun juga. Setelah kuncen mengisyaratkan untuk naik lagi, aku merasakan sekujur tubuhku lebih segar. Dan aneh bin ajaib, perutku yang asalnya sudah kelihatan dan terasa mulai buncit saat kuraba telah ramping kembali seperti semula. Oh, alangkah bahagianya aku. Aku telah melakukan aborsi tanpa merasakan sakit sedikit pun. Setelah memberi uang sebagai mas kawin ala kadarnya kepada kuncen, aku dan Biiyah pulang dengan membawa perasaan yang lega. Beban dan rasa takut yang kemarin menyergap serta membingungkan kini sirna. Ketika pulang ke rumah, aku membawa wajah yang sumringah. Hanya saja ketika tiba malam Jumat, aku merasakan kengerian yang amat sangat. Sampai jam 12 malam aku masih belum bisa memicingkan mataku. Aku tersentak dan hampir meloncat ketika jendela kamarku yang lebar itu terbuka sendiri. Padahal tiada angin saat itu yang berhembus hingga jendela itu terbuka. Belum lagi habis rasa kagetku, tiba-tiba dari arah jendela muncul sesosok tubuh, lalu muncul wajahnya jelas. Aku terperanjat dan dadaku berdebar hebat. Lelaki itu telah ada di dalam dan kini berjalan mendekatiku. Tubuhnya yang tinggi besar melangkah lebar-lebar hingga sebentar saja ia sudah ada di bibir ranjang. Dada bidangnya yang telanjang mengkilap ditimpa cahaya lampu yang kecil di sudut kamar. Wajahnya memang ganteng dengan rahang-rahang kuat yang semakin menambah nilai kejantanannya. Tapi terlalu dingin dan kejam, terutama sorot matanya. Aku beringsut dalam dudukku ketika lelaki itu telah duduk di tepian ranjang dan mencoba menjangkauku. "Jangan," kataku dengan suara gemetar. Tapi dia tak peduli. Tangannya bahkan telah menangkap dan mencekal tubuhku, lalu setengah menyeretnya hingga mau
tak mau tubuhku yang mungil tergusur hingga berada di dekatnya. Aku mencoba untuk berontak, tapi dia mencengkramku sampai kurasa tulang-tulangku lumat. Napasnya mendengus keras kala ia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Jangan menolak, kau kan telah berjanji untuk menerimaku, katanya dengan dengus yang menghempas keras di wajahku. Aku menggeleng, seraya makin gemetar ketakutan. Kapan? Kau siapa? Tanyaku dengan nada suara gemetar. Lelaki itu menyeringai. Dengus napasnya terasa kian panas menyapu wajahku. kau ingat apa yang telah kau lakukan di sebuah gubuk? Kau ingat? Aku tersentak. Jadi lelaki ini tamu yang dimaksud oleh kuncen itu. Inikah apa yang disebut bertamu itu? Lalu kenapa mesti datang malam-malam? Belum terjawab satupun pertanyaanku, lelaki itu telah mendekapku erat hingga dadaku terasa sesak dan seperti patah. Lalu kecup dan ciumannya mulai buas menciumi bibir dan leherku. Begitu membabi buta, aku meronta-ronta mendapat ciuman yang tiba-tiba itu. Jangan menolak, kita akan bercinta malam ini, katanya bercampur dengus yang parau. Ciuman dan lumatan serta pagutannya di sekujur tubuh dan wajahku membuat aku mulai terangsang. Pagutan dan cembuannya yang begitu lincah dan menggebu-gebu menyapu seluruh wajah dan tubuhku, menciptakan sensasi yang panas. Aku sudah tak ingat lagi dia itu siapa dan berasal dari mana. Yang jelas malam itu aku mulai terhanyut oleh perlakuannya yang penuh gairah. Malam itu bukan hanya sekali dua kali ia menuntunku ke puncak kenikmatan, tapi sampai berkali-kali hingga kurasakan tubuhku terasa lunak tulang-tulangnya, lunglai dan lemas tak terkira. Gairah lelaki itu sungguh beringas dan buas. Semenjak malam itu, ia selalu datang pada malam yang sama, malam Jumat, dan selalu muncul setelah jendela terbuka dengan sendirinya. Kemudian lelaki misterius itu pun menggumuliku dengan buas seperti ingin menghisap seluruh cairan yang ada di dalam tubuhku. Lama-lama aku merasa tersiksa. Tubuhku melemah seperti kehilangan tenaga. Wajahku pucat dan nampak beberapa tahun lebih tua. Ibarat bunga, aku telah sangat layu dibakar matahari yang menyengat. Sering aku menangis meminta ia menyudahi menyetubuhiku, tapi lelaki misterius itu tetap tak peduli. Katanya, aku telah terlanjur mengikat janji padanya dan bersedia menerima kedatangannya. Aku tak mengerti apakah dia manusia seutuhnya yang haus seks atau manusia jadi-jadian. Aku baru mengetahuinya dari seorang paranormal yang kutemui. Saat itu aku merasa benar-benar tak tahan. Jika kubiarkan begitu terus, aku bisa mati lemas, kehabisan tenaga. Karena dari hari ke hari aku merasakan kondisiku terus merosot drastis. Kuceritakan dari awal aku melakukan aborsi secara mistis itu, sampai kedatangan lelaki misterius yang menagih janji dengan selalu menggauliku setiap malam Jumat. Dan dari keterangan paranormal itu benar-benar membuatku terkejut. Dia berkata
Dia bukan manusia, dia semacam makhluk halus penghuni gubuk yang kamu mintai pertolongan untuk menggugurkan kandunganmu. Kamu telah mengikat perjanjian dengannya sebagai imbalan untuk melenyapkan janinmu di gubuk itu, kata paranormal itu. Kamu akan terlepas dari siksaan makhluk halus itu jika kamu ambil kembali pakaian dalam yang kamu ikatkan di pohon besar itu, karena memang kamulah yang telah mengikat perjanjian dengan iblis itu. Setelah mendapat keterangan seperti itu, aku segera memberitahu Bi'iyah dan meminta padanya untuk mengantarkanku ke tempat keramat itu. Setelah kuambil kembali celana dalam serta beraku, dengan perasaan geram aku segera membakarnya. Dan yang terjadi selanjutnya, lelaki jelmaan iblis itu tak pernah datang lagi untuk menggangguku lagi.